hampir bisa dikatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam perang bintang ini pasti punya dosa masa lalu, ya kan? Punya punya track record yang jelek. Itulah yang sebenarnya diungkit sekarang ini gitu ya. Apakah adil? Ya tentu nggak adil. Tapi fakta yang saya pahami adalah sekarang ini terkesan adanya saling membuka aib di kepolisian, di pejabat tinggi. Bagaimana kemudian masyarakat bisa membangun trust kepada polisi kalau mereka pun di antara sesamanya saling membuka aib, dan ini kejahatan yang diumbar-umbar. Ngobrol ngegas pasti nampol. Ya, sudah ada dua narasumber kita yang super sekali hari ini, dan kita akan membahas tentang perang bintang di tubuh Polri. Kita kenalan dulu. Di sebelah saya ini ada Prof. Adrianus Meilala dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya. Kan pagi tuh. Pagi kan biar semangat. Semangat Pagi terus ya. Oke. Kemudian di sebelah sana ada Pak Didik Mukrianto dari Komisi 3 DPR yang selalu keras juga ini. Ampun. Terus ya. Terus bersama dengan dua narasumber kita ini kita akan membahas tentang dinamika di tubuh Polri. Seperti teman-teman tahu, kemarin ya ini, kenalan dulu sama yang paling pojok. Ini Regi-nya Kompas.com ini. Ini parah nih, masa sahabat nggak diakuin? Nggak dikenalin. Kenalkan dulu host kita yang pertama. Saya Tatang Juditno dan Saya Vittorio. Vittorio. Ya, jadi kita akan membahas sedikit soal backgroundnya seperti apa ya, Vito, Pak Didik dan Prof. Adrianus. Jadi ini kan kemarin drama di kasus Sambo ini kan mulai melebar. Ini kemarin mulai melibatkan tentang serang-serangan ini di internal Polri ketika Sambo dan Hendra Kurniawan mengatakan bahwa Kabar Reskrim Komjen Agus Hadrianto ini terlibat nih dalam kasus tambang ilegal yang kemarin menerima gitu katanya ya, jumlah uang yang kemarin juga mulai dibongkar oleh Ismail Bolong. Nah, kita akan membahas lebih jauh seperti apanya, karena apakah memang di dalam internal Polri ini apakah memang ada faksi, kemudian apakah memang jika ada satu dua faksi yang terkena kemudian saling menyerang satu sama lain. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam seperti apa, dan kita pengen langsung ngerti nih ya, ini dari sudut pandang Pak Didik. Ini kan di Komisi Hukum di DPR Komisi 3 ini. Pak Didik, isu perang bintang ini apakah memang sudah menjadi satu hal yang lumrah di internal Polri, atau memang di kasus Sambo ini menjadi satu isu yang ya cukup menarik, jadi ke sana kemari gitu isunya. Itu seperti apa, Pak Didik? Iya, kalau kita bicara kepolisian atau Polri, tentu kita harus paham betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Polri. Polri ini adalah alat negara yang langsung di bawah Presiden dan punya tanggung jawab yang luar biasa besar begitu ya, dan strategis dibanding yang lain-lain, kelembagaan lain. Karena polisi dituntut untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Polisi juga harus melakukan penegakan hukum. Polisi harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Justru polisi inilah yang diharapkan mampu mengayomi, mampu melindungi dan menjaga masyarakat dari setiap tindakan-tindakan baik yang mengganggu keamanan ketertiban maupun juga dalam rangka penegakan hukum. Gitu. Nah, dalam konteks itu tentu polisi harus merepresentasikan sebuah aparat yang harus benar-benar memegang sumpah jabatannya, kode etiknya, dan tidak boleh kemudian mentoleransi terhadap setiap penyimpangan apapun. Nah, dalam konteks itulah kemudian jika hari ini kita mendengar bagaimana banyaknya diskursus publik, banyaknya kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum kepolisian, tentu ini menjadi sebuah keprihatinan dan juga kesedihan yang bagi saya ini sangat memilukan dan memalukan begitu. Bagaimana mungkin kemudian kita berharap bahwa polisi mampu menegakkan hukum, mampu menjaga keamanan, mau melindungi masyarakat, tapi perilaku para oknumnya kemudian sungguh-sungguh
memalukan gitu. Satu sisi tidak sedikit kemudian oknum-oknum polisi yang terjerat kepada kejahatan-kejahatan. Apakah itu kemudian kejahatan yang berbasis illegal things, termasuk di dalamnya ada illegal mining, kemudian juga ada perjudian, ada narkoba, ada lain-lain lah. Nah, meskipun kita tahu bahwa reformasi struktural Polri yang kemudian dimulai pada saat tahun 2000 yang lalu, pada saat amandemen kedua dengan lahirnya TAP MPR 6 dan 7 kalau nggak salah ya Prof ya, yang kemudian memisahkan TNI Polri ini adalah langkah yang sangat strategis dan fundamental secara kelembagaan Polri untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui tugas tanggung jawab ini. Kemudian secara instrumental kita juga tahu bahwa dengan lahirnya Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, ditambah kemudian peraturan turunan yang lainnya, baik PP maupun juga peraturan Kapolri yang kemudian sifatnya sangat operasional, detail mengatur dan menjaga marwah Polri ini. Tapi faktanya secara kultural, Polri masih belum bisa merepresentasikan sebuah sosok yang diharapkan masyarakat. Polisi yang humanis, polisi yang kemudian taat hukum, taat aturan, yang tidak represif, kemudian dekat dengan masyarakat, memberikan pengayoman, dan kemudian tidak melakukan abuse of power. Ini kan masih belum selesai kulturalnya ini. Nah, meskipun kita juga tahu bahwa satu sisi polisi dituntut untuk melakukan penegakan hukum, untuk menertibkan hukum. Tapi di sisi lain, dengan instrumen yang ada di Polri ini kemudian, faktanya ternyata banyak oknum yang kemudian tidak mematuhi apa yang menjadi instrumen yang sudah dibuat oleh kepolisian sendiri, termasuk peraturan Kapolri. Satu hal yang juga menjadi perhatian publik gitu, gaya hidup mewah anggota Polri ini juga menjadi kepiluan kita semuanya. Publik juga tahu kok terbuka berapa sih gajinya Polri, gajinya apa. Tapi di sisi lain kemudian Polri juga terlihat sekali bahwa keluarganya, suami, istri, anaknya, bahkan dianya bergaya hidup yang sangat-sangat mewah. Dan ini sesungguhnya dalam instrumen Polri, di dalam peraturan Kapolri sudah ada larangan atau pengaturan ini. Nah, tinggal tugas ke depan adalah bagi kepolisian bagaimana kemudian melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah, aturan tidak boleh hanya aturan, aturan tidak boleh tinggal aturan. Ini harus ditegakkan. Apalagi kemudian bicara pembinaan, pengawasan ini sesungguhnya di internal Polri pun ada Divisi Propam, ada Irwasum, kemudian di luar ada Kompolnas, ada DPR, meskipun secara operasional tidak bisa langsung menjangkau kepada institusi Polri. Karena hal yang paling strategis di kepolisian ya, ketika terjadi kondisi kayak gini adalah pembinaan dan pengawasannya. Pembinaan itu mulai dari rekrutmen loh, mutasi, kemudian promosi, demosi dan lain-lain. Kemudian yang harus kita sadari adalah bahwa kekuatan yang paling besar atau paling strategis di kepolisian adalah masalah pembinaan. Karena apa? Pembinaan SDM ini memegang kekuatan Polri yang paling basic. Karena apa? Yang saya katakan, secanggih alat apapun, secanggih teknologi apapun yang dipakai Polri, tapi tidak mungkin akan menggantikan SDM-nya. Jadi tetap pembinaan dan pengawasan ini Polri melihat kondisi banyaknya oknum yang kemudian melakukan dugaan kejahatan-kejahatan yang sangat menakutkan saat ini, ya ini problem pembinaan dan pengawasannya. Nah, tentu problem pembinaan pengawasan ini kepada bagaimana kemudian political will dari Kapolri, kemudian action will dari lingkungan kepolisian, lebih lanjut kepada Presiden, karena di bawah kepolisian itu secara konstitusi langsung di bawah Presiden, maka ini juga menjadi tanggung jawab Presidennya. Lebih parah lagi jika ya penegakan hukum ini dengan kondisi ini Presiden tidak melakukan reformasi yang utuh, maka ini akan terus terjadi. Dan ini memalukan polisi. Polisi satu sama lain saling membuka aib. Sesama penegak hukum kemudian saling tangkap-tangkapan karena melakukan ini bukan sesuatu hal yang apa ya, yang tidak boleh, tapi memalukan. Kenapa sampai terjadi begitu? Nah, inilah momen saya pikir dengan
kejadian kasus yang terbuka saat ini bahwa publik juga udah tahu gitu kan apakah ada perang bintang atau tidak, tapi faktanya polisi harus membuktikan ke publik ya bahwa jangan sampai polisi ini ada gerbong-gerbong, ada gerbong ini, gerbong itu, gerbong yang sana gitu. Ini diskursus publik dan faktanya kemudian juga masyarakat bisa menilai dengan terang tentang gerbong-gerbong ini karena bahaya loh ini. Loyalitas korps Polri ini kan harus satu ya. Nah, itu terkait dengan tribratannya, catur prastiannya begitu. Kalau kemudian terbangun loyalitas korps yang salah di kepolisian, loyalitas korps kepada perseorangan ada institusi, maka ini akan berpotensi menjadi sebuah kejahatan yang sangat menakutkan di negara ini. Padahal seharusnya polisi ini punya tugas tanggung jawab sebaliknya. Nah, inilah keprihatinan kita. Ini butuh effort besar dari kita semuanya, termasuk pemangku kebijakan, khususnya Presiden dan Kapolri, untuk lebih dalam lagi. Kemudian mendeteksi ada persoalan akut apa di kepolisian ini, sehingga bisa dimulai untuk membuka jalan keluarnya untuk mencari solusi. Keruwetannya itu Ruwet nanti sekali yang dibongkar itu ya. Prof, tadi Mas Didik sudah bicara soal kalau jangan sampai ini ada perang bintang. Jangan Ini udah habis tuh oleh langsung udah bingung saya mau jawab apa. Lengkap semua ya. Kan masih ada embel-embel jangan sampai. Kalau ada, tapi menurut penelitian Prof sendiri yang sudah lama berkecimpung memperhatikan Polri, sebetulnya memang ada atau enggak sih itu perang bintang, gerbong-gerbong di dalam tubuh Polri yang menyebabkan tidak adanya loyalitas terhadap satu korps? Itu memang betul ada atau enggak sih? Ya, saya berusaha untuk menjawabnya dengan cara berbeda. Saya berusaha untuk mengatakan begini, bagaimana mungkin ada perang bintang ya? Bagaimana mungkin ada persaingan di antara para parti? Karena intake-nya kan satu lembaga yang namanya Akpol. Kalau misalnya dalam satu lembaga itu ada berbagai intake ya, berbagai masukan dari berbagai alumni-alumni, oke lah, wajar ada persaingan. Ini kan semuanya berasal dari alumni. Dan bagaimana cara para lulusannya itu memperlakukan sesama alumni? Kan pendekatannya kakak beradik, ya kan? Adik asuh, abang asuh, gitu ya. Mengasumsikan bahwa ada brotherhood, ada bahwa di antara mereka itu keluarga besar. Abang menegur adik, adik dijaga oleh abang. Gantian tuh ya. Kalau misalnya hari ini abang lagi susah karena jabatannya kering gitu ya. Apa itu ya jabatan staf lah begitu ya. Kemudian lalu abangnya atau adiknya datang nyangoni gitu ya. Terus berputar begitu. Big happy family. Nah, konsep big happy family itu umumnya berlaku ya dan membuat Polri jalan, khususnya ketika Polri Mas berada di bawah ya dulu pasti dengan saudara tua, di mana SDM-nya terbatas, prasarannya juga terbatas, anggarannya juga terbatas, sehingga soliditas itulah yang membuat mereka berani bekerja, mau bekerja tanpa berhitung soal anggarannya ada nggak, ya, infrastrukturnya ada nggak, pokoknya deh jalan deh, ya, soal sprint belakangan, soal jaldisnya belakangan, bahkan nggak ada tuh, ya, kan sendiri, ya, minta kemana yang penting jalan. Nah, itu lalu membuat mereka kemudian bersedia untuk berbuat macam-macam. Yang penting tugas jalan, termasuk diantaranya main ke bidang-bidang, ke level-level yang sudah berada pada situasi ilegal. Nah, ya kan, minta ke tersangka, ya, mengkondisikan penasihat hukumnya, lalu mengusahakan dana-dana masyarakat, ya, pengusaha-pengusaha kompi A katanya itu, lalu kemudian menjadi teman mereka, ketika mereka misalnya harus pergi untuk ngejar tersangka. Nah, pada saat ketika Polri tadi juga dikatakan oleh Mas Didi, sudah mulai baik secara SDM, infrastruktur dan anggaran, lewat reformasi Polri-nya, maka mestinya hal itu dikurangi. Kenapa? Karena anggaran Polri sudah makin bagus. Nah ini kerjanya nih, menaikkan anggaran Polri mulai dari 30 triliun, sampai ke sekarang sudah mencapai 89 kalau nggak salah. Luar biasa. Anggaran Polri, anggaran yang terbesar, itu diterima oleh Polri. Ya kita mengerti bahwa memang tugas Polri. Makanya lalu kemudian hal-hal yang bersifat melanggar hukum, yang bersifat abu-abu itu seyogianya sudah dikurangi untuk kemudian polisi menjadi profesional. Artinya adalah bekerja berbasis anggaran negara. Nah, masalahnya adalah namanya udah kebiasaan nih. Aja. Maka mestinya sesuatu yang tadinya sudah nggak perlu lagi dilakukan, masih ada yang melakukan. Sudah keenakan. Nah, ini ya hari ini aja kelihatannya misalnya orang lupa, ya, adik-adik ini lupa atau abang-abang ini lupa.
ya kan? Dengan hal-hal yang ilegal yang harusnya nggak dilakukan, tapi dilakukan, ya kan? Didiemin, ya, bahkan mungkin dijadikan sebagai cara untuk memuluskan naik pangkat, ya tadi dikatakan oleh Mas Didi. Tapi ada saatnya kemudian ini menjadi senjata, dijadikan sebagai pisau untuk kemudian melawan. Jadi alih-alih sebagai keluarga yang harusnya guyup, nah ada momen-momen di mana kemudian si anak ini udah terlalu nakal, terlalu bengal gitu ya. Nah caranya gimana menghukum dia? Yakni mengorek kembali senjatanya, gitu kan? Masa lalunya yang kelam itu, ya. Nah, hampir bisa dikatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam perang bintang ini pasti punya dosa masa lalu, ya kan? Punya track record yang jelek. Itulah yang sebenarnya diungkit sekarang ini, gitu ya. Apakah adil? Ya tentu nggak adil, ya kan? Orang berubah, tapi masalahnya adalah begini. Ini memang satu call, Mas, kepada kita semua, kepada para perwira muda ini, bahwa hidup ini kan panjang, ya. Jangan mendagangkan, ini suatu hal yang saya selalu katakan kepada para murid saya, karena saya ngajar di berbagai level polisi ini, gitu ya. Jangan dagangkan pangkatmu hanya untuk suatu perintah yang gak jelas, gitu kan. Hanya untuk suatu tugas, misalnya nemani pejabat A, ya lalu kita berbuat macam-macam. Kenapa? Itu akan tercatat, ya kan. Mulut ini nih, hari ini kita bisa tahan nih, besok beredar kemana-mana. Nah, jadi saya satu pihak menyayangkan hal ini terjadi, tapi juga kemudian bisa memahami bahwa ini sebetulnya adalah buah dari masa lalu mereka yang mereka petik sekarang ini. Maka pada demikian, karena sebetulnya ada saja, jadi bayangan ya, 300 anggota Polri yang sekarang berada pada pangkat bintang nih, itu nggak semuanya masuk dalam situasi perang-perangan ini, gitu ya. Walaupun memang betul Mas bahwa umumnya ngeblok sih, ya ngeblok. Nah ini juga menarik karena mengapa ngeblok? Dia juga dengan konteks anak kakak beradik ya dalam satu keluarga ya, di mana sang abang lebih dekat dengan adik ini. Nah umumnya terlalu kemudian dikaitkan dengan satu angkatan di Semarang gitu ya, atau satu korps. Kalau sepanjang itu aja sih masih lumayan. Tapi kalau sudah mulai ada konteks di mana saya dekat dengan si A karena saya utang budi, ya, karena pernah dibantu. Nah ini lalu udah mulai masuk kepada situasi yang personal. Demikian juga ketika saya dekat dengan dia karena saya tahu, karena dia tahu kesalahan saya, dosa-dosa saya, itu juga satu hal yang tidak benar juga gitu ya. Nah, ketika gerbong terjadi, maka ketika kemudian ada saatnya di mana sang anak ini sudah mulai kelihatan bengal dan mau dilempar, gerbongnya juga main, gerbongnya juga belain, tambah gede tuh barang tuh gitu ya. Jadi tadinya masalah 1 dengan 1, karena gerbongnya ikut, jadi kayaknya bukan lagi perang bintang, tapi perang gerbong bintang gitu kan. Nah, jadi ceritanya jadi lain. Jadi lain. Nah, kalau kita lihat kasus yang deket-deket ini, Bro, ketika Sambo kena nih, main terus kemudian Pak Indra melawan Komjen Agus Andrianto, ini perang antar gerbong juga nggak ini, Bro? Ya bisa saja gerbong. Tadi kan saya maksudnya bahwa gerbong itu bisa macam-macam, bisa sama-sama angkatan, bisa sama korps, bisa juga sesuatu yang di luar itu semua. Ya, bayangkan misalnya saya karena pernah berdinas di suatu tempat, lalu kemudian si A ini pernah jadi bawahan saya, udah deket nih, gitu ya. Pindah kemana pun deket ya. Lalu kemudian menjadi semacam geng lah gitu ya. Geng main bulu tangkis, geng main biliar, geng karaoke gitu ya. Ini juga deket juga nih, ini juga gerbong juga nih. Nah, jadi bagaimana kita memahami gerbong tersebut? Nah, yang penting adalah bahwa kalaupun misalnya ada perang-perangan, saya hanya menitipkan 2 saja. Yang penting pertama adalah bahwa ada bukti nggak? Ada unsur yang kemudian terlihat nggak? Sehingga kemudian ada jalur bagi kita untuk memprosesnya secara formal. Formal dan etik lah. Gitu ya. Yang kedua, kalau boleh nih, dan kalau bisa, mungkin juga nanti tugasnya dari teman-teman DPR untuk mengawasi, tetap ini jadikan sebagai masalah personal. Masalah pribadi dia. Sebab begini, memang ini sifatnya dan karakter polisi di mana-mana. Agak beda Mas dengan tentara. Kalau tentara itu kan semua bergerak dalam tim kan. Satu regu ada yang nembak, ada yang bagian senjata senapan mesin, ada yang bagian lempar mortir. Nggak ada tentara bisa main sendiri, ya. Kecuali dia komando kan gitu ya. Tapi umumnya tentara bergerak dalam tim. Polisi enggak, polisi sendiri pun walaupun dia pangkatnya berada, dia adalah living law, hukum yang hidup. Maka dia cenderung untuk bergerak sendiri, gitu ya, sendiri main sendiri. Juga termasuk juga untuk ketika hal-halnya melanggar hukum main sendiri tuh, gitu ya. Teman sebelahnya nggak dikasih tahu, atasannya nggak dikasih tahu, baru ketika dapat ya bagi-bagi lah begitu ya. Nah jangan ketika lagi melanggar hukum main sendiri, dan ketika sudah mulai diserang, lalu kacanya rame-rame, menurut saya itu nggak fair dong, gitu. Tetap hadapi sendiri dong. Ya, sebagai ya semacam sifat jantan lah dari anggota yang terlibat ini. Demikian.
Nah, Mas, masalahnya ini kan tadi kita bicara bukan hanya soal ada faksi-faksi brotherhood, itu kan biasa. Tapi masalah tadi kita bicara ada juga gerbong bintang. Nah, ini Kapolri ini kan bintang juga. Bagaimana dia mengondisikan perang antar gerbong bintang ini, dan Mas melihatnya gimana kinerja Kapolri Pak Listio Sigit sejauh ini? Iya, bagaimanapun juga ini PR besar buat kepolisian. Saya nggak bicara person to person di perwira tinggi termasuk Pak Kapolri, tapi ini kan kelembagaannya gitu. Bagaimana kemudian kelembagaan Polri ini secara komitmen konstitusionalnya di dalam pengambil keputusan atau kebijakan negara ini, bahwa Polri sudah ditempatkan di dalam posisi kelembagaan yang sangat vital dan strategis. Tidak semua orang kemudian mampu menjaga keamanan ketertiban masyarakat dalam segala hal. Mungkin dalam diksi mungkin sederhana, tapi kalau kita melihat kemudian elaborasi dari keamanan ketertiban ini kan Masya Allah ini. Dari mulai kejahatan, dari peristiwa, jadi apapun gitu. Yang hidup dan tidak pernah berhenti di tengah-tengah masyarakat. Tidak mudah gitu. Kemudian di dalam konteks kemudian memberikan perlindungan, pengayoman, Masya Allah gitu. Belum lagi penegakan hukum. Memang di penegakan hukum ini memang harus hati-hati. Kan kecenderungannya kalau kita melihat kekuasaan ini, kalau terlalu besar dia cenderung korup gitu. Nah, itu sebetulnya sesuatu hal yang kita paham semuanya. Tapi dalam tahapan implementasi kemudian abuse of power ini kemudian karena disebabkan adanya godaan-godaan, rayuan, bahwa bahkan di satu sisi adanya tekanan-tekanan. Nah, tekanan itu kita nggak tahu apakah seperti kata Prof tadi bahwa kemudian ada utang budi gitu kan. Ya kita harus membuka diri lah bahwa jika polisi ini benar-benar sistemnya berjalan dengan baik, mulai dari rekrutmen, kemudian pendidikannya, mutasinya, kepangkatannya, kemudian transparan dan open, maka tidak akan ada potensi kemudian adanya permainan-permainan yang bisa mengintervensi sistem karir atau penjenjangan di polisi ini. Bayangkan jika benar gitu, jika terjadi misalkan mulai dari sekolah saja sudah melibatkan adanya intervensi pihak-pihak tertentu dengan uang, kemudian ada sekolah juga demikian, kemudian di dalam mutasinya juga demikian, termasuk ada power-power atau backup-backup, maka bagaimana kita bicara integritas dan dedikasi Polri ini gitu. Jika ini kan hal yang sangat sederhana, jika kemudian anggota-anggota Polri melihat bahwa proses-proses itu kemudian melibatkan proses-proses yang tidak transparan, kemudian melibatkan adanya misalkan ada power money, power politik, power yang lain, ngapain saya sekolah berat-berat? Saya ngapain itu? Toh saya juga nggak bisa ke sana. Akhirnya mereka yang tanda kutip gitu ya, yang tadinya tidak berpikir, akhirnya berpikir nakal. Siapa powernya? Maninya dari mana? Ini kan bahaya kalau terjadi ini. Nah, karena kompetisi memang yang harus kita pahami seperti di kepolisian ini ya memang tidak sembarangan orang tiba-tiba. Dia harus berproses. Nah, proses itulah yang kemudian kalau kita melihat kompetisinya juga sangat ketat dan tidak semua orang juga bisa menjadi bagian itu. Makanya cara-cara yang kemudian diklaim, mungkin bisa saya katakan diklaim bahwa gerbongnya si A ini bisa meloloskan ini, gerbongnya B ini meloloskan ini, gerbong C ini bisa menempatkan ini. Kan bisa saja kemudian terbangun sebuah persepsi yang kemudian akhirnya mau tidak mau kemudian loyalitas itu secara tidak langsung terbangun di antara gerbong ini. Nah, ketika pada suatu kepentingan tertentu gerbong-gerbong ini kemudian berbenturan, maka ya tinggal kita melihat bentuknya saja, apa yang terjadi. Nah, mohon maaf ya, mohon maaf, saya ini termasuk sedih melihat kepolisian apapun alasannya. Saya nggak bicara argumentasi, nggak bicara alasannya siapa yang melakukan, tapi fakta yang saya pahami adalah sekarang ini terkesan adanya saling membuka aib di kepolisian, di pejabat tinggi. Kemudian ini, bagaimana kemudian masyarakat bisa membangun trust kepada polisi kalau mereka pun di antara sesamanya saling membuka aib, dan ini kejahatan yang diumbar-umbar. Jika
kita ini memahami bahwa ada satu ini ya, ada satu adagium Ya. bahwa jika kita mau membersihkan lantai yang kotor, kita harus pastikan sapunya nggak boleh kotor kan. Ya. Nah, sama ini yang terjadi di polisi. Bagaimana polisi akan menegakkan hukum setegak-tegaknya jika penegak hukumnya kotor, Ya. melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, makanya saya tidak terlalu tertarik kemudian saat sekarang ini bahwa melihat bahwa ada survei publik begitu yang mengatakan bahwa trust publik terhadap polisi naik. Loh, fakta di lapangan ada persoalan kok. Ya. Diskursus publik ada persoalan dong. Jangan dirasionalkan persoalan-persoalan yang sekarang ini sedang menjadi perhatian publik, sedang menjadi diskusi. Kemudian didiskursuskan atau dihadapkan dengan survei-survei. Ya. Selesaikan. Ya. Duit begitu. Ya. Nah, ini saya berharap bahwa tentu lebih ke depan lagi bahwa polisi ini memang saatnya untuk khususnya saya katakan untuk melakukan reformasi kultural ini jangan eksklusif. Harus lebih inklusif, harus membuka diri, kemudian memperkuat atau mengajak partisipasi publik termasuk kemudian perguruan-perguruan tinggi, akademisi untuk lebih membangun sebuah sistem kembali. Karena faktanya sistem yang ada di sekarang ini saya tidak tahu apakah sudah bagus ataukah tidak dijalankan, tapi faktanya ada persoalan yang harus diselesaikan Polri ke depan ini. Jika serangan ini tanda kutip ya, ini bisa saja kemudian ini saling aib membuka aib ini saya bisa katakan atau beranggapan bahwa ini adalah persoalan dari dalam. Jika kemudian soliditas Polri ini dihajar dari kepentingan luar, bos, apa nggak porak-poranda polisi dan negara kita ini? Padahal polisi punya tanggung jawab yang sangat besar dalam persoalan kebangsaan ini, yaitu keamanan dalam negeri kan domainnya polisi. Bayangin jika tidak ada polisi di sekitar kita, bos, apa yang terjadi? Semua kejahatan kriminal akan tumbuh berkembang. Ya. Wah, luar biasa ini Pak Didi. Wah, banyak sekali. Ya. Tipikal borongan kalau Pak Didi. Nah, ini kita ke Prof. Prof, gimana tadi dengan munculnya berbagai faksi dan gerbong ini sebenarnya apa yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kinerja Polri ketika ini terlalu banyak, kemudian satu sama lain saling membuka tadi itu, apa sih Prof pengaruhnya untuk kinerja Polri gitu? Pasti ada ya, walaupun tata kelola administrasi kita sudah lumayan bagus ya. Jadi sebagai contoh misalnya kan sebagai seorang Kapolda, siapapun dia dan dari faksi manapun dia, kan dia ada tuntutan kerja. Ya. Dia juga dikelilingi dengan berbagai indikator yang harus dia capai, ya, di mana dituntut oleh Kemenkeu, oleh Bappenas, oleh Kemdagri, ya. Jadi dia juga misalnya harus menjalankan sesuatu yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang tipikor, macam-macam lah. Jadi oke, dia memang ditunjuk karena dia mewakili gerbong siapa, tapi ketika dia perform maka dia harus tunduk pada berbagai aturan tata kelola yang ada pada lingkup jabatannya. Ya. Cuma masalahnya kan begini. Ada masalah dengan tadi juga disebutkan oleh Mas Didik, ketika dia dipilih dan kenapa bukan si B. Ya. Nah, lalu mulai muncul sakit hati. Pada si B bukan pada si A. Si A kan senang. Dan dia perform. Dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia memang orang yang tepat dipilih. Nah, yang repot adalah si B ini. Dan bukan hanya si B, si C sampai si Z. Justru di situ lalu kemudian timbul kemerosotan kinerja. Nah, kalau orang ini kemudian ada pada jabatan-jabatan yang strategis, ya bayangkan lalu degradasinya pada kinerja Polri secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya ini kan faksi-faksi informal kan, yang ada di bawah tangan, yang ada di meja makan atau di WA grup saja gitu ya. Sebetulnya ini semua dapat dibabat dengan cepat oleh kepemimpinan, oleh leadership Kapolri yang kuat. Nah untuk itu maka memang saya sih mengharapkan bahwa semua Kapolri itu haruslah orang yang bebas dari gerbong. Above average lah. Jadi di atas rata-rata, setengah dewanya polisi lah begitu, sehingga dia nggak punya beban masa lalu. Tadi dikatakan bahwa banyak anggota Polri itu ketika dalam rangka meniti karirnya itu lalu kemudian terpaksa untuk bermain-main di luar tupoksi, bahkan nyerempet bahaya, dan ini lalu kemudian menjadi beban bagi dia ketika dia mulai bertindak keras. Saya duga bahwa banyak Kapolri berpikir begini, kalau saya kerasin sama abang ini, dan besok ketika saya turun gimana ya, gitu ya. Terus saya kerasin sama Ade Aso ini, lalu ketika saya turun gimana ya. Jadi dia bawa situasi personalnya. Harusnya kan nggak boleh begitu. Nah, maka sekali lagi kita mesti mencari Kapolri yang bisa berada di situ, berada di situasi itu.
dan itu tidak mudah. Nah, kita pernah punya satu Kapolri yang amat ideal ya. Saya sebut saja misalnya Pak Tito. Sudah pinter, profesor pula, doktor pula gitu. Tapi kan juga dia nggak bisa keluar dari labirin tadi, labirin gerbong-gerbong tadi. Kenapa? Karena dia juga punya beban. Nah ini juga repotnya. Kalau tadi Mas Didi bilang bahwa Polri punya tugas banyak, itu juga satu hal yang membuat dia nggak bisa untuk buru-buru membenahi. Karena pada saat yang sama dia dikejar dengan harus untuk ngurusi pemilu dan menang pula gitu ya. Ngurusin berbagai bencana, berbagai musibah. Nah gimana mau ngurusin internal. Setelah lalu kemudian kita bicara mengenai pentingnya external oversight, pengawasan eksternal. Tadi sudah disebutkan misalnya mengenai Kompolnas. Ide awal Kompolnas adalah berbagi beban. Mirip dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Ya memang nggak pilih-pilih banget ya, tapi Kemenhan ngurusin policy-nya, ngurusin kebijakannya, Panglima TNI ngurusin pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini Kompolnas ngurusi kebijakan strategisnya, Kapolri ngurusin sesuatu yang bersifat operasional. Ini kan ide yang oke, tapi apakah diterima? Tidak. Nah, jadi dalam hal ini menurut kelihatannya, bukan kelihatannya, memang faktualnya, Kapolri kita itu ngurusin dari hulu sampai hilir, sampai end to end. Sehingga kalau kemudian ada apa-apa pada Polri, memang nggak ada lagi orang yang bisa dituding, Mas, selain dia. Karena tadi dalam rangka pemilihan, penentuan misalnya pejabat A, demikian juga pejabat A boleh naik bintang atau tidak, pejabat A mau jadi Kapolri atau tidak, sepenuhnya dia, ya kan? Ya, memang ada namanya wanjak, tapi sebetulnya rasanya atau kata terakhirnya ada pada Kapolri. Kompolnas pernah ingin mengatakan begini, sebagian kami deh yang ambil gitu ya, agar kemudian lalu ada semacam akuntabilitas yang agak dua gitu ya. Oh nggak mau, harus kepada Kapolri. Sehingga nah intinya nih, ketika ada apa-apa ya jangan lalu kemudian nyalain orang lain gitu. Itulah kurang lebih. Nah, Prof, ini kan kalau kita lihat kan kasus yang terakhir terjadi ini kan Sambo, Indra Kurniawan itu kan bintang semua. Kemudian Agus Andrianto juga bintang gitu. Ini kan kita juga nggak bisa bilang bahwa faksi-faksi ini tuh hanya di tataran pejabat kelas menengah gitu. Ini udah tingkatnya kelas atas. Gimana, Prof? Kapolri harus seperti apa ini menangani ini? Karena ada kemarin juga desakan juga bahwa ya udah kalau memang Pak Agus itu tidak bersalah, buktikan saja secara terbuka gitu. Karena kalau sekarang ini kan kesannya saling klaim aja. Statement aja di media. Ya, nanti Sambo lagi sidang itu dicegat wartawan, tanyain lagi, ngomong lagi gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu terus gitu loh, Bro. Sebelum ke situ sedikit tentang Sambo ya. Mengapa dia bisa menyeret 90 berapa? 95 ya? Ada lagi nih, karena memang pertama semua petugas perwira di bawahnya itu memang secara pangkat lebih rendah, juga secara jabatan Kadipropam tuh wah ngeri itu kan. Tapi juga secara budaya kepolisian sebetulnya begini, semua orang berpikir begini bahwa Pak Sambo itulah rising star, gitu kan? Oh, dia dianggap rising sehingga star. ketika saya diminta bantuan itu saya nitip budi loh, gitu loh. Makanya kemudian daya kritisnya semua diturunkan atau dimatikan semua nih, gitu ya. Oleh mereka sehingga mereka mau. Jadi ada macam-macam kan. Jadi ini juga soal gerbong juga ketika mengapa lalu ada 95 orang itu lalu bersedia untuk artinya harus kena di kode etik kan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi bicara mengenai soal bagaimana kemudian Pak Kapolri. Nah, memang kalau kita bicara dalam konteks organisasi yang dingin, ya mestinya menurut saya Pak Agus itu kemudian harus parkir dulu, gitu ya. Harus parkir dulu karena atau minimal dia tidak boleh terlibat dalam kasus ini karena ada pendekatan coy, ya kan? Konflik kepentingan, konflik of interest. Masalahnya adalah bahwa apa bisa begitu? Apa berani begitu? Perhatikan bahwa dewasa ini terutama ya ketika Polri diserang sana diserang sini, maka pendekatan yang saya lihat dipakai oleh Kapolri dan jajarannya adalah bagaimana agar kapal besar ini tidak stumble, tidak oleng dan kemudian bisa terjungkit gitu ya. Ini bagaimana agar tenang saja. Satu hal misalnya begini Mas, saya lihat misalnya ketika rame-rame kasus Sambo ini, saya mengharapkan ada suatu perbincangan yang mendasar, substansial di antara mereka, misalnya mengenai registrar Polri, ya. Demikian juga misalnya mengenai tata kelola Polri. Tapi kayaknya nggak ada. Lebih kepada gimana supaya tenang dulu, cipta kondisi agar tenang. Nah, maka langkah-langkah yang tadi saya katakan misalnya dengan cara misalnya agar Pak Agus dipikirkan dulu, agar kemudian kasus ini bisa tenang tanpa ada pendekatan konflik kepentingan, ya susah. Karena itu pasti akan membuat kapal besar ini akan makin oleng. Ya tadi, dengan pendekatan bahwa pasti ada yang nggak suka, ada yang melawan, dan akan mempengaruhi pada kinerja. Jadi,
memang kita berada pada situasi dilema nih, Pak Sidik. Yakni di satu pihak kita ingin agar yang benar adalah benar, yang salah tetap lalu kemudian menanggung akibatnya. Tapi juga di pihak lain kita juga ingin agar sambil berbenah kapal ini bisa jalan. Mana bisa, ya kan? Kayak mobil lah, masuk bengkel tapi bisa jalan, kan susah juga. Tapi itu perlu harapan kita kepada Polri, kepada kepolisian yang mungkin lebih mirip utopi kali, gitu. Demikian. Mas Didik, Siap. dengan segala utopia itu tadi Mas Didik bicara juga panjang soal ini momen yang tepat untuk reformasi struktural Polri. Jadi kapan tepatnya kita bisa melakukan itu di tengah-tengah segala hiruk pikuk dan kapal yang hampir oleng ini, Mas? Ya, poin dasar ya. Saya ingin objektif saja bicara bahwa ketika bicara penyimpangan bahkan tindak pidana itu tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan. Semuanya poinnya equality before the law. Kalau kemudian diskursusnya sekarang di kelembagaan Polri ada informasi, ada dugaan yang melibatkan pejabat A, pejabat B, dilakukan si A, si B, maka saya berharap bahwa Kapolri melakukan penindakan tegas dan terang. Oke. Jangan ada pandang bulu, jangan ada tebang pilih. Informasi apapun dalemi, lakukan pemeriksaan. Apakah itu memeriksa kemudian kabar reskrim yang dibunyikan oleh Sambo dan kawan-kawan, apakah Sambo? Lakukan. Termasuk kemudian video Ismail Bolong kemarin. Jangan diskursusnya bahwa ini kemarin ditekan, ini kemudian timbul video baru. Bukan itu. Substansinya adalah kita tidak boleh mentoleransi seorang pun oknum polisi yang melakukan penyimpangan atau kejahatan. Poinnya adalah jika ada informasi publik segera tangani. Jika ada dugaan-dugaan kriminal yang dilakukan oleh oknum Polri, segera lakukan. Potong di situ. Karena kita tahu komitmen Pak Kapolri kemarin, jika tidak bisa diselesaikan di bawah, maka potong kepalanya. Itu harus diingat. Kita lihat komitmen politiknya sudah jelas. Action will-nya yang kita tunggu gitu ya. Nah, kemudian bahwa kalau kemudian kita sudah tahu bahwa apa yang menjadi obstacle di kepolisian ini, saya katakan tadi bahwa secara struktural dan instrumental reformasi Polri sudah berjalan dengan baik. Tapi dalam tataran kultural dan pelaksanaan ini memang masih punya PR yang sangat luar biasa. Bagaimana mengatasi ini? Tentu kembali lagi, bagaimana kemudian komitmen Kapolri, komitmen Presiden yang bertanggung jawab terhadap Polri ini mampu melihat secara detail, melihat secara dalam apa yang menjadi persoalan sesungguhnya Polri ini. Bagaimana kemudian untuk melihat tidak hanya bisa mendapatkan informasi dari dalam kepolisian, maka perlu melibatkan seluruh stakeholder bangsa, baik partisipasi publik, civil society maupun juga lembaga pendidikan termasuk akademisi. Insya Allah jika ini kemudian sistem yang dibangun polisi ini bisa kemudian dievaluasi, bolongnya ada di mana, apakah di leadership ataukah ada di sistem, maka ke depan kita berharap akan terjadi sebuah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden kita, yang dilakukan oleh Kapolri kita untuk memutus mata rantai terkait dengan babaliut Polri saat ini. Jangan sampai terjadi lagi, karena jika hal ini dibiarkan seperti sekarang ini hanya satu momen di tengah momen-momen lain ke depan yang akan mungkin lebih dahsyat lagi terjadi. Oke. Ya, luar biasa itu tadi Pak Didik dan Prof. Adrianus, luar biasa. Kita akan membahas lagi ya di sesi berikutnya lebih dalam, dan ini tadi luar biasa ya Vito ya. Wah, ternyata di dalam Polri ini cukup RWT ya, cukup ruwet ya ternyata ya. Tapi kita yakin ya, kita punya optimisme supaya harus Polri nanti bisa berbenah. Nah, begitu teman-teman sahabat Kompas.com, kita ketemu lagi di sesi yang kedua, masih membahas tentang Perang Bintang. Katakan sekarang daripada berbalas pantun di media, misalkan Pak Hendra, misalkan si Ferdi Sambo mengatakan bahwa kabar reskrim terlibat, terima, kemudian kabar reskrim membalas tidak. Ini berbalas pantun di media buat apa? Ini saling membuka aib buat apa? Makanya yang bijak adalah Kapolri perintahkan itu untuk diperiksa terang-terangnya, sedetailnya, sehingga akan tahu siapa yang benar, siapa yang berbohong. Perang Bintang, gerbong-gerbongan juga saya melihat bahwa
tidak ada satu program strategis yang dilakukan oleh beliau, lebih ngalir saja gitu ya. Nah, apakah hal ini bagus? Ya tentu tidak ideal ya, karena akan berpotensi untuk pertama makin besar damage-nya, saya mengutip kata-kata Mas Didi. Yang kedua, ya akan terulang lagi.